Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala billah. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, anak-anak, kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang kolaborasi masyarakat digital. Yo, sekarang masih ingat gak apa itu kolaborasi? Ya, ada yang masih ingat kolaborasi? Nama kolaborasi adalah kerjasama. Ya, kerjasama. Masyarakat digital, ya, masyarakat yang pola interaksinya menggunakan sarana digital. Di sini yang dimaksud sarana digital adalah medianya pakai media internet. Baik. Nih, interaksinya menggunakan media komunikasi dan informasi yang berupa aplikasi seperti media sosial. Jadi kerjasama yang tidak menuntut orang-orangnya bertemu secara fisik. Pembicaraannya tidak dilakukan dari mulut ke mulut langsung secara tatap muka, akan tapi pembicaraannya itu melalui media, ya, media. Jadi kolaborasi ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kolaborasi masyarakat digital ini merupakan kolaborasi masyarakat saat ini, ya. Tempat tidak jadi hambatan untuk kita. Tempat yang jauh itu sudah terasa dekat sekali bagi kita karena dihubungkan dengan teknologi. Waktu yang seharusnya ditempuh dengan waktu yang sangat lama, dan dengan cara teknologi ini waktu itu bisa dipersingkat. Kalau dulu orang komunikasi dengan menggunakan surat, ya, surat, pokoknya dari sini kita akan menyampaikan informasi ke Sumatera, itu butuhkan waktu mungkin ya 1 minggu atau bahkan lebih, ya, lebih, itu baru sampai ke sana. Dari Sumatera kemudian memberikan umpan balik, memberikan jawaban pada yang ada di Jawa, mungkin juga waktunya 1 minggu atau bahkan lebih. Jadi keterbatasan jarak dan waktu itu betul-betul sudah tidak ada untuk masyarakat digital, untuk masyarakat saat kita ini. Jadi ini perubahannya sangat cepat, amat sangat cepat. Dan perubahan ini memang luar biasa, ya. Tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, orang tua, tapi dirasakan juga sampai usia anak-anak, ya. Oke. Jadi segala sesuatu pasti punya konsekuensi. Itu nanti kita akan bicarakan pada masalah selanjutnya, ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan, ya. Kemarin saya sudah nyampaikan tentang kolaborasi tim, ya. Kolaborasi sebuah tim kerja yang masing-masing anggotanya memiliki tugas, batasan waktu, dan tujuan yang jelas, ya. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan penekanan khusus pada kolaborasi tim, ya, kolaborasi tim. Untuk kolaborasi komunitas atas dasar kesenangan atau minat, kolaborasi jaringan atas dasar mungkin hubungan kerja, sekolah, dan keluarga,
itu saya tidak membicarakan itu kembali, tapi saya ingin menekankan pada kolaborasi tim. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk aplikasi kita. Akan kita aplikasikan, akan kita terapkan pada lingkungan kita. Oke. Saya ingin memberikan contoh yang lebih detail lagi tentang kolaborasi tim. Oke, saya contohkan ini ada satu kegiatan bersama yang saya yakin sebagian besar dari kalian mengikuti, ya. Sebagian besar kalian mengikuti, yaitu kegiatan pramuka, ya. Pramuka itu satu tim, ya, satu tim yang mungkin anggotanya satu regu itu berapa itu? Mungkin ada 10-an, ya, sekitar 10-an mungkin kurang lebihnya, ya, kurang paham. Nah, sejumlah orang itu ada satu tim kerja, satu tim yang masing-masing anggota itu punya tugas, ya, punya tugas. Tugas itu dibatasi waktunya, kapan harus selesai, dan tujuannya apa, kenapa kok membawa mungkin bawa peralatan tertentu, ya. Kita contohkan, oke, kita aplikasikan tentang kolaborasi tim. Kolaborasi tim. Oke, pokoknya ada sekian anak, kalian menunjuk, ya, kalian bisa menunjuk beberapa orang untuk membawa perlengkapan, pokoknya perkemahan lagi, ya, perkemahan. Oke. Kemah. Yang perlu dipahami dulu adalah tujuan kemah itu apa. Tujuannya apa kemah? Umpama tujuannya mendidik kita hidup mandiri. Oke. Tujuan kita berkemah adalah mendidik kita hidup mandiri. Itu tujuan utama. Nah, sekarang kalau tujuan utamanya begitu, kita mandiri, maka ini nanti akan diperjelas dengan apa saja yang dibutuhkan. Ya, itu tujuan itu nanti di breakdown, dirinci lagi, dirinci lagi untuk perlengkapan yang dibutuhkan. Contoh, maunya ada 2 perlengkapan besar. Satu perlengkapan pertendaan, yang tiga, ya, 3. Satu, oke, dua aja. Dua aja. Satu perlengkapan pertendaan, yang kedua perlengkapan masak. Nah, perlengkapan pertendaan yang dibutuhkan apa? 1, jelas tenda. 2, bambu. 3, mungkin tali, ya, tali. Yang keempat mungkin patok. Yang kelima alas atau tikar, ya, berarti ada sekitar 5 itu untuk pertendaan. Ada lagi mungkin bagian depan atau belakang diberi, pantas nggak diberi diberi pagar. Oke, pagar. Ya, pagar ada 6 itu untuk pertendaan. Kemudian yang kedua, kalau tujuannya nanti sana untuk kemandirian, otomatis masak sendiri, bukan masak dipesankan, ya, masak sendiri. Apa yang dibutuhkan dalam masak? 1, mungkin kompor, ya, kompor itu ada. Nah, sekarang ini udah menggunakan kompor gas, berarti ada kompornya, ada tabung gasnya. Apalagi periuk, kemudian mungkin wajan dan serok dan susuknya. Kemudian mungkin beras, lalu mie, lalu apa lagi yang dibutuhkan? Mungkin sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran, lombok, bumbu itu harus dibagi.
ya. Kamu maunya 10 orang. Untuk perlengkapan tenda butuhkan berapa orang yang bawa? Maunya 5 orang yang tenda, 5 orang yang untuk perlengkapan masak. Oke ya. Nah, kamu bagi orang pertama mungkin mencari tenda. Orang kedua membawa perlengkapan bambu untuk tenda. Orang ketiga mungkin bambu untuk pagar. Orang keempat tali dan patok. Orang kelima alas. Gitu. Alas. Alasnya hitungkan juga alasnya berapa. Mungkin 2. Kalau patok butuh patok berapa? Mungkin ya sediakan patok mungkin ya minimal 10. Ya 10. Kalau pagar tentukan juga. Pagar itu bentuknya seperti apa pagarnya itu? Bentuknya mungkin kotak-kotak, kemudian bawahnya ada jari-jarinya gitu ya. Panjangnya berapa? Panjangnya mungkin 4 meter. Kepanjangan ya? Mungkin gak 4 meter, mungkin ya 3 meter. Ya 3 meter. Oh iya, ada lagi bendera itu, cagak bendera, bambu bendera. Itu sepanjangnya berapa? Mungkin ya 3 meter. Jadi tugasnya jelas, sejelas mungkin. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan. Ya. Kemudian orang kedua, orang keenam bagian yang kedua yaitu masak. Yang membawa kompor dan gas ya, orang pertama umpamanya. Yang membawa bumbu orang ketujuh. Orang yang ke-8 mungkin membawa wajan, mungkin periuk dan sebagainya, ciduk, ember. Orang ke berikutnya, orang ke-9 mungkin orang ke-9 membawa semua perlengkapan bumbu dan sayur mayur dan beras ya. Oke, itu jumlahnya berapa berasnya? Tentukan. Ya, berapa? Bumbunya apa aja? Tentukan. Jadi ini kemudian yang juga ujiannya udah jelas ujian jelas. Nah, batas waktunya kapan dikumpulkannya? Nah, kayaknya kan begitu. Sehari sebelum pelaksanaan. Oke. Sehari sebelum pelaksanaan dikumpulkan. Oke, dah ya. Nah, tentang kendaraan untuk mengangkut ke sana bagaimana? Itu dikonsultasikan dengan guru ya, dengan guru. Oke ya. Jadi masing-masing orang itu punya tugas tadi. Per orang punya tugas, harus jelas tugasnya itu. Ada batasan waktu dikumpulkan H-1 atau H-2. Tujuannya kita udah jelas tadi ya. Tujuan kita untuk adakan ini adalah untuk kemandirian kita, kemandirian dan bekerja sama ya. Oke, itu tim. Kemudian berikutnya bagian yang terakhir, jenis kolaborasi, metode atau perangkat. Yang pertama ada kolaborasi sederhana. Kolaborasi dalam bentuk dialog, pemberian pesan dan umpan balik terhadap suatu pekerjaan menggunakan media email, messenger, video conference ya. Ini kolaborasi sederhana, lisan ya. Pesannya lisan bisa, pesannya tertulis bisa ya. Ya. Jadi ini sederhana. Ya ngomong aja. Ya, video conference atau video call sama aja, video call. Jadi ketika membuat kerjasama itu ya caranya ya ngomong langsung gitu, ngomong langsung atau pakai tulisan, pakai lewat email atau pakai messenger gitu. Jadi segala kesulitan yang muncul bisa dibicarakan di situ
ya. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dokumen. Kolaborasi untuk menghasilkan satu dokumen, seperti contoh laporan pembuatan makalah, ya, makalah. Ketika makalah itu jadi, ya, atau penyimpanannya bisa menggunakan sharing dokumen di internet. Kalian bisa menyampaikan atau berbagi file dokumen itu dengan yang lain, tidak perlu ketemu, ya, tidak harus ketemu. Ya, tetapi ini nanti juga tidak lepas dari sesi kolaborasi tim, ya, tim kerja. Ada lagi kolaborasi terstruktur. Nah, namanya terstruktur itu ada hierarki, ya, ada semua hierarki itu penting. Ada prosedur, ada aturan, ada batasan yang harus diperhatikan. Seperti umpamanya kita mau mesen makanan atau ini pakaian, beli pakaian secara online. Nah, adanya bahkan sampai ke kita itu, ya, baju yang sampai ke kita itu bisa terjadi kalau ada kolaborasi satu produsen atau supplier atau distributor. Nah, distributornya mungkin distributor penjualnya juga, atau mungkin distributornya ini bisa melalui aplikasi entah itu ya belanja online, berarti ada sistem, ada aplikasi atau sistemnya, ya, ada produsennya, supplier, atau distributor, kemudian ada aplikasi sistemnya, kemudian ada konsumennya kita. Selain itu juga ada lagi, ya, Pak, pengantarnya yang mengantarkan itu. Jadi ini ada kolaborasi. Andai kata salah satunya tidak ada, maka kolaborasi ini nggak akan terjadi. Ada yang produksi, ada yang menstok barang, ada yang menjadi distributornya, kemudian ada aplikasinya, Shopee atau Lazada atau Tokopedia atau Bukalapak, ya, dan sebagainya. Tapi nggak ada konsumen yang berminat untuk beli, ya nggak bisa, nggak akan terjadi kolaborasi seperti itu. Atau ada konsumennya, ada distributornya, ada sistemnya atau aplikasinya tadi, penjualan online, ada distributornya, tetapi tidak ada yang ngantar, ya, nggak ada yang pengantarnya, nggak akan sampai ke kita. Maka kolaborasi ini cacat, kurang, maka nggak akan terjadi, ya, nggak akan terjadi, barang nggak akan sampai ke kita, ya. Oke. Nah, kolaborasi apakah yang pernah kalian lakukan dengan teman kalian? Oke, ini tugas kalian. Tugas kalian yaitu membuat kolaborasi tim. Kolaborasi tim. Timnya apa? Timnya ada tim, ya, kolaborasi tim yang menghasilkan dokumen. Ya, hasilkan dokumen. Apa itu? Kalian umpama aja ada 3 orang, satu tim itu 3 orang. Kalian tulis sendiri orangnya, ya, untuk membuat makalah. Yang dibutuhkan adalah pembagian tugasnya, batasan waktu, ya, tujuannya buat makalah, ya, tugasnya apa aja, teman-teman, itu tugasnya apa aja, kemudian jumlahnya, kalau kamu dibutuhkan jumlah, kamu tulis jumlahnya juga, kemudian batasan waktunya kapan harus selesai, ya. Setelah selesai nanti batasan itu udah ditentukan, berarti kolaborasi itu sudah nyata, sudah real,
Oke, paham kalian? Sekali lagi tugas kalian adalah membuat kolaborasi tim. Kalian membuat tim terdiri atas 3 orang. Ya, untuk apa tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat makalah. Nah, oke, tujuan untuk membuat makalah. Tugasmu berikutnya setelah menunjuk temanmu, membagi tugas temanmu itu. Orang pertama apa, kedua apa, tiga apa. Ya, kemudian tugas itu harus selesai berapa hari kamu tentukan. Ya. Oke, paham tugasnya? Bebas, ya, bebas. Orangnya bebas ya, kamu aja ini tugas perorangan, cuma kamu hanya menulis tugas itu 3 orang itu hanya nama aja, hanya nama saja. Ini tugas masing-masing orang, 1 orang 1 tugas ya, nanti tugasnya dikirimkan ya. Tidak membuat dokumen ya, tidak membuat makalah, hanya kamu sekali lagi satu apa itu menuliskan 3 nama orang, 3 nama, kemudian menuliskan tugas masing-masing orang itu, kemudian batasan waktunya sampai kapan tugas selesai. Oke, itu aja pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dibaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.